Jadi mohon maaf Nanda atas keterlambatan. Ya, jadi sebelum kita lanjut, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan izinnya jualah sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun masih dalam kondisi tatap maya. Ya, jadi guna untuk melakukan suatu pertemuan yaitu tentang pembimbingan tadi ya, tugas akhir atau pelaksanaan PTK seperti itu ya. Nah, mungkin Ananda bisa menyampaikan dulu ya seperti apa kondisinya. Jadi kondisi pada saat sekarang ya silahkan. Jadi katakanlah kondisi itu maksudnya kegiatan-kegiatannya sudah sampai mana kegiatannya saat ini. Silahkan. Baiklah, pertama saya dulu Ibu, dan saya dulu teman-teman. Baik, jadi saya Wahyu Ahmadi sekarang sudah berada di siklus 2 Ibu, karena mengganti guru yang pensiunnya. Jadi di situasi di sekolah Ibu, itu alhamdulillah guru sebelumnya itu menurut saya keren sekali karena walaupun dia sudah pensiun tapi kegiatan-kegiatan di dalam jurnal hariannya bagus Bu. Jadi kayak ada tuntunan, ada dari guru selanjutnya itu bisa bilang saya akan melanjutkan materi ini, sudah jelas materinya setiap pertemuannya, dan saya mengikuti itu Bu. Sebenarnya juga saya inisiatif Bu mengenai PTK ini Bu, karena kan kami kurang lebih tinggal 1 bulan untuk kegiatan mengajar, untuk non teaching ditambah 2 minggu. Tetapi ada arahan juga Bu, maksudnya dari Pak Andi Muas selaku koordinator ini Bu, kayak sudah menginformasikan ke kami bahwa siap-siap kembali ke Makassar untuk penarikan karena ada kegiatan yang lain yang akan dilaksanakan di Makassar. Nah, sebenarnya kami bingung Bu karena jujur saja Bu, PTK saya pribadi itu belum ada sama sekali, jujur saja Bu. Dan saya di situ dan saya mulai panik karena melihat waktu juga Bu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu dan teman-teman bagaimana mekanisme dari PTK ini sebenarnya Bu, dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ini sudah mulai bagus. Recording in progress. Keluar di sini dulu ya.
Ya, tadi mendengar apa yang disampaikan oleh di atas nama perwakilan mahasiswa ya. Jadi apa yang sudah bagaimana kondisinya saat ini. Nah, sebenarnya kami ya waktu lowong kemarin ya. Jadi untuk setelah pertemuan itu kami mengharapkan bahwa mungkin Ananda sudah mungkin butuh suatu pembimbingan PTK itu, tetapi mungkin karena sibuk juga dan mungkin karena libur sehingga itu baru terlaksana untuk sekarang ya. Tetapi ya tidak masalah, itu tidak usah masalah, itu tidak usah panik ya, karena kalau kita mau ya, jadi saya kira itu yang penting sudah ada kemauan, ada semangat untuk menyelesaikan, biasanya itu tidak terlalu masalah ya. Nah, memang dari ini sudah beberapa bulan sebenarnya Ananda sejak apa ya, di siklus apa, sejak di PPL 2 itu ya, jadi begitu melaksanakan perkuliahan apa ya, PPL mandiri ya, jadi sebenarnya memang sudah langsung jadi melakukan PTK itu. Namun jadi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada konsultasi pembimbingan. Jadi sebenarnya apa sih yang kita mau teliti gitu ya? Seperti apa PTK kita? Ya, jadi karena Ananda sudah di lokasi tentu tentu karena baru-baru juga selesai semua ya, baru-baru selesai semua, jadi tentu masih ingat ya tentang PTK-nya kemarin itu ya. Jadi PTK itu adalah suatu penelitian yang akan memperbaiki proses pembelajaran di kelas, dan itu kan Ananda sudah melakukannya itu, jadi mungkin sudah mengidentifikasi masalahnya, ya sudah mengidentifikasi mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kelas. Nah, mengidentifikasi, jadi yang pertama yang kita lakukan itu tadi bagaimana kita mengidentifikasi masalah siswa yang ada di kelas. Untuk selanjutnya kita lakukan perbaikan. Ya, jadi setelah mengidentifikasi kita lanjut pada bagaimana mencari apa sih sebenarnya apa masalahnya. Jadi kita identifikasi itu, kemudian apa penyebab masalahnya ya. Jadi ada masalah-masalah yang muncul, misalnya saja mungkin motivasi belajarnya siswa yang rendah, atau aktivitas belajarnya yang rendah, ataukah mungkin sikap kerjasamanya atau apa. Jadi Ananda kan tentu sudah mengidentifikasi itu, ya sudah diidentifikasi. Nah, jadi setelah mengidentifikasi itu, ya tentu itu kan identifikasi masalahnya, lalu kita memilih salah satu masalah yang urgen untuk ditindaki. Ya, jadi setelah kita temukan masalah yang urgen untuk ditindaki, kita cari apa sih sebenarnya akar masalahnya. Apa yang menyebabkan? Jadi tentu masalah itu tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada yang ada sebagai penyebabnya. Misalnya saja aktivitas belajarnya, atau ya jadi katakanlah misalnya mungkin minat belajarnya yang kurang. Ya, kalau minat belajarnya yang kurang, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, nanti kita gali apa sebenarnya akar masalahnya. Apakah minatnya itu, apakah misalnya faktor eksternal atau faktor internal. Nah, kalau misalnya faktor-faktor itu, apakah misalnya
apa ya, kenapa dia misalnya minatnya rendah, mungkin karena model pembelajaran yang digunakan gurunya ya kurang menarik, ya tidak tepat untuk lingkungan belajar siswa. Bisa juga mungkin bukan modelnya, tapi mungkin mengarah ke metodenya, mungkin saja medianya, ya mungkin saja ya. Jadi katakanlah mungkin faktor-faktor lain, ya. Jadi katakanlah mungkin kondisi kelasnya, ruangannya, ada beberapa hal. Jadi kita identifikasi itu apa penyebab, apa kira-kira akar penyebab masalahnya itu. Ya, kita catat semua akar, kita identifikasi akar masalahnya itu. Nah, setelah itu kita mencari literatur, ya kita mencari literatur. Ya kira-kira kalau misalnya minatnya atau aktivitasnya rendah, apa ya penyebabnya? Kita cari literatur misalnya di jurnal-jurnal. Kita cari, oh ternyata bahwa ada penelitiannya, misalnya ada penelitiannya misalnya Nur Faiza, penelitiannya bahwa model ini atau penyebab minat belajar siswa rendah karena misalnya dari segi tidak tepatnya model yang digunakan. Nah, salah satu model yang tepat digunakan misalnya adalah PBL. Misalnya ini misal ya, adalah PBL. Karena PBL itu ini keunggulan daripada PBL. Ya, jadi nanti yang pertama tadi dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, ya. Apa identifikasi masalahnya? Kemudian dari beberapa identifikasi itu kita memilih mana masalah yang urgen, gitu ya, untuk ditindaki. Setelah kita mendapatkan ini masalah yang urgen, kira-kira apa penyebab masalahnya? Akar masalahnya dulu itu kita cari apa penyebabnya. Apakah di modelnya, apakah di metodenya, di medianya, di bahan ajarnya, atau faktor-faktor yang lain. Ya, jadi kita identifikasi lagi itu akar masalahnya. Setelah kita identifikasi akar masalahnya, kita harus menentukan yang mana lagi akar masalah yang paling relevan. Ya, di antara beberapa penyebab masalah tadi itu, yang mana yang paling berpengaruh? Ya, yang mana yang paling relevan? Oh, yang paling berpengaruh mungkin model pembelajarannya, misalnya ya, seperti itu. Nah, dicarikan lagi literatur. Ya, kalau model pembelajarannya yang paling berpengaruh, kita carikan model pembelajaran. Kira-kira model pembelajaran apa di antara beberapa model pembelajaran, yang mana yang paling, ya yang mana yang ada kaitannya dengan masalah kita, yang mana yang erat kaitannya dengan masalah misalnya minat belajar siswa. Jadi itu tentu didukung oleh itu, ya, didukung oleh kajian literatur, misalnya kita ambil dari yang bagus itu misalnya kita ambil dari jurnal. Nah, selain itu kita harus melakukan wawancara dengan narasumber, gitu ya. Siapa narasumber? Ya, itu baik kepala sekolah, teman sejawat, maupun pakar yang ada. Ya, kalau di daerah itu mungkin tidak ada pakar ini, tetapi mungkin yang tepat itu misalnya katakanlah di pengawas atau siapa yang dianggap bahwa di pakar pendidikan itu kita bisa wawancarai. Ya, wawancara kita adalah, ya, jadi ini saya punya masalah. Kira-kira kalau masalah ini apa ya penyebabnya? Kalau penyebabnya ini seperti ini, kira-kira apa solusinya? Ya, apa solusinya? Kita wawancara itu. Nah, kita combine antara apa yang kita dapatkan di jurnal dengan apa yang kita dapatkan di lapangan. Ya, jadi karena biasanya di lapangan itu ya praktisi yang langsung itu ya
dia dekat dengan itu. Jadi kita kaji seperti itu. Nah, baru kita menarik suatu kesimpulan bahwa ya, jadi model pembelajaran yang merupakan akar permasalahannya itu, yaitu setelah dikaji ternyata ada model pembelajaran yang cocok dengan masalah peserta didik, yang bisa menjadi solusinya, gitu ya. Ada yang bisa menjadi solusinya. Ya, jadi solusinya adalah dengan menggunakan tadi model PBL, gitu ya. Karena menurut misalnya bla 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 bahwa model PBL itu keunggulannya seperti ini. Salah satu langkahnya itu bisa menarik minat belajar siswa, gitu ya. Jadi untuk itu kita sudah dapat itu, sehingga dengan mudah kita bisa menentukan judul daripada PTK kita. Ya, sudah jadi PTK-nya. Ya, kenapa saya bilang sudah jadi? Ya, judulnya karena sudah ada variabelnya. Ya, misalnya variabelnya, misalnya, jadi karena ini harus PTK ya. Jadi katakanlah misalnya penerapan model PBL untuk meningkatkan minat belajar siswa. Ya kan judulnya sudah jadi. Itu ya, dari akar permasalahan. Jadi kalau begitu caranya. Tetapi kalau kita cuma mau mengarang-arang saja, ya, mau mengarang-arang saja agak susah, ya, agak susah kita itu. Tetapi kalau begitu tadi prosedurnya, itu yang biasa saya biasa berikan ya. Jadi mulai dulu dari masalah, apa masalahmu misalnya. Kira-kira kalau masalahmu itu kira-kira apa penyebabnya. Kalau begitu kira-kira apa solusinya. Jadi ibarat ya, karena ini praktisi ya, ibarat profesinya misalnya guru. Nah, ini kan bisa dianalogikan kalau misalnya apa ya, misalnya profesinya dokter ya. Kalau dokter itu ya tentu orang yang datang di sana itu, ya orang yang datang di sana itu misalnya saja tentu ditanya, bukan begitu datang, kamu pasti sakit kepala ya, tidak mungkin kan? Pasti ditanya dulu, dia diagnosis dulu, ya kenapa Bapak, kenapa Ibu? Ya saya sakit kepala, saya demam, gitu. Sudah berapa hari? Tidak bisa, ya pasti sudah 1 minggu kan? Kan tidak mungkin begitu, pasti ditanya. Sudah berapa hari? Jadi nanti diagnosanya itu bisa bagus kalau kita bisa jujur sama dokternya. Tapi kalau kita ke dokter sebenarnya itu baru 1 hari kita sudah bilang 1 minggu, pasti obat yang diberikan tidak tepat, gitu ya. Jadi sama seperti itu. Tentu dokternya menganalisa. Oh kenapa bisa sakit begitu? Oh ini sudah tiga hari sakit kepalanya. Awalnya seperti ini, ya. Jadi tentu dokternya mencari ya apa kira-kira akar. Oh kenapa bisa demam? Oh demamnya itu karena pengaruh sakit kepalanya, ya. Tentu dia mencari kira-kira apa obatnya, ya. Jadi obatnya itu katakanlah misalnya dia kasih resep obatnya itu adalah Poldan misalnya ya, Poldan. Ya, kenapa Poldan? Karena salah satu ya, jadi apa ya, salah satu mungkin eh, eh, apa ya, di yang ada di campuran obat yang ada dalam Poldan itu bisa, jadi mungkin ada obat neuro misalnya, ada yang bisa meredakan penyakit sakit kepala, gitu ya. Nah, sehingga ya dokter mencobakan, oh kalau seperti ini ya minum ini ya, jadi minum Poldan ini. Jadi dokter itu tidak langsung pasti begini ya, asal sakit kepala pasti Bodrex obatnya, pasti begini ya, belum tentu. Ya tentu dia diagnosa dulu ya, melakukan diagnosa dulu seperti itu. Seperti juga halnya dengan kita guru, kan profesi kita juga punya profesi kan. Ya, kalau anak malas belajar, anak tidak aktif, tidak bilang langsung ya karena
anak mentong itu yang malas, gitu ya. Kan tidak seperti itu. Tentu kita diagnosa dulu. Oh, mungkin karena pengaruh, mungkin di rumahnya itu tidak ada yang bimbing, gitu ya. Mungkin saja karena dia misalnya mungkin teman-teman di sekitar rumahnya itu tidak ada yang sekolah, sehingga anaknya malas untuk belajar di rumah. Kan ada beberapa faktor. Jadi seperti tadi caranya dokter itu. Ya, jadi setelah itu dianalisis, dicari akar masalahnya. Setelah ketemu akar masalahnya itu dicarikan apa solusinya. Ya, kira-kira apa solusinya? Ada beberapa teori yang menyampaikan bahwa oh kalau model ini bisa seperti ini, model ini bisa seperti ini, sehingga kita kita bisa mengambil kesimpulan bahwa model ini bisa seperti itu. Lalu kita praktekkan itu. Ya, jadi saya kira kalau seperti saya katakan tadi, wah pasti Anda mahasiswa sudah punya semua itu ya. Hanya saja mungkin bingung apa ya. Jadi yang bingungnya itu kalau tidak dapat masalah di sekolah. Tapi saya kira pasti ada ya. Ya, saya kira itu sedikit sekedar pendahuluan dulu dari saya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira apa selanjutnya itu ya. Ya, silakan ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Ilmawati, silakan Anda. Ya, Bu, Ilmayanti Bu. Iya, Ilmayanti. Ya. Jadi sebenarnya di panduan yang sudah pernah saya lihat di PTK itu dilaksanakan di kelasnya guru pamong, tapi saya ingin bertanya ini Bu, apakah bisa atau tidak, karena begini, pamong saya itu di kelas 3. Kebetulan sekolah yang saya tempati ini sudah menerapkan IKM di kelas 1 dan 4. Nah, akhirnya saya sebenarnya saya berinisiatif mau ambil PTK-nya di kelas 4 Bu, supaya belajar supaya kayak secara tidak langsung saya belajar IKM begitu Bu, kayak terpaksa atau tidak itu harus belajar IKM. Nah, yang ingin saya tanyakan ini apakah bisa Bu, meskipun pamong saya ini di kelas 3, saya PTK-nya di kelas 4 begitu Bu. Ya, seperti itu ya. Nah, kenapa harus di kelas lain? Memangnya di kelasnya tidak ada masalah? Kalau masalah ada Bu, cuma itu aku bilang kenapa mau di kelas supaya bisa mendalami IKM. Itu saja alasanku sih Bu. Cuma kalau memang kayak apa ya, lebih baik di kelasnya pamong, berarti ya saya kembali lagi ke kelas pamong, karena baru tadi saya mau observasi Bu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, kemudian hari Senin sampai pekan depan itu libur karena kelas 6 ujian, jadi saya tidak bisa mengambil di kelas 4. Jadi kalau diutamakan di kelas pamong, maka saya akan bicarakan lagi dengan pamong dan kembali ke pamongnya begitu di kelas 3. Ya. Jadi begini juga Nanda, jadi saya cuma mengatakan kenapa di kelas itu, tetapi kalau niatnya seperti itu kan bisa wawancara dengan pamongnya. Kalau di sekolah di kelasnya pamong itu ya masalah apa ya misalnya yang ada ya, jadi apa masalahnya di kelas pamong itu. Jadi jelas kalau misalnya di kelas pamong itu di kelas 4 ya, di kelas 4 misalnya di kelas pamong ya jelas Ananda harus mengajar di sana. Kelas pamong saya itu di kelas 3 Bu, yang di kelas 4 itu bukan. Iya. Gitu ya. Ya Bu, dan saya sudah ngajar 3 siklus di kelasnya pamong Bu. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya sih sebenarnya itu bisa ya, jadi bisa kalau misalnya memang ada masalah yang penting untuk jadi PTK itu sebenarnya itu kuncinya, ada masalah yang urgen untuk kita tindaki ya.
kalau misalnya memang hanya alasan mau mengenal kurikulum Merdeka itu lebih dekat, ada waktunya ya. Jadi ada waktunya. Selesaikan dulu ini. Jadi saya kira seperti itu ya. Iya. Ya, takutnya kalau misalnya sambil belajar itu ya gimana dengan masalahnya? Ya. Siap. Iya. Iya. Saya kira untuk sementara itu Nanda. Iya. Lanjut. Siapa lagi? Iya. Nah, ini kita mulai Nur Hikmah. Ya, Tabe Nanda. Nur Hikmah. Ada masalah enggak? Iya Bu, kalau untuk saat ini Bu, yang saya masih bingungkan itu mengenai ini Bu. Maaf tadi karena saya terlambat masuk, mengenai luarannya nanti nih Bu. Apakah memang PTK-nya itu bentuk luarannya artikel Bu? Iya. Dan apakah harus dipublish Bu di jurnal? Iya, saya kira kalau ini kan kalau untuk publish itu kan gampang itu ya. Jadi kalau cuman misalnya dicari saja mungkin jurnal-jurnal yang bersinta seperti itu ya, sudah banyak gitu ya. Jurnal yang bersinta itu saya kira itu ya kalau cuman luarannya itu ya. Jadi kalau di kampus kita juga sudah banyak yang bisa kita ini. Bahkan di PGSD itu sudah ada 2 jurnal, ya ada Sinta 4, ada Sinta 5. Ya, seperti itu. Oh iya, iya Bu. Okay. Iya karena begini Bu, ada teman saya Bu di luar Sulawesi, katanya artikel dari mereka itu pada saat nanti seminar ini harus publish Bu. Jadi bagaimana dengan ini Bu? Apakah kami mulai merancang artikelnya atau bagaimana Bu? Karena dalam tahap jurnal ini kan ada beberapa tahapan yang harus dilalui Bu agar bisa publish Bu. Terima kasih. Oh iya. Jadi katakanlah ini PTK-nya sebenarnya ya makanya harus dari awal ya. Karena bagaimana bisa bikin jurnal kalau PTK-nya saja belum selesai. Saya kira kan ya untuk membuat jurnal itu ya nanti itu hasil penelitian. Hasil penelitian kan itu yang dibuat yang dijurnalkan. Ya, jadi kalau misalnya Nanda misalnya mungkin kalau walaupun misalnya jadi sekarang itu misalnya belum ada judul atau apa ya agak susah misalnya ya jadi untuk membicarakan itu secepatnya. Tetapi kalau misalnya dimaksimalkan jadi pelaksanaan PTK-nya itu lalu misalnya mungkin laporannya itulah dibuatkan jurnal bisa secepatnya mempublish ya jadi kita publish ya diselesaikan dulu PTK-nya ya baru dan saya kira ini tidak sulit lagi karena baru-baru selesai semua bahkan ada Nanda sudah ada yang S2 ada yang ini jadi saya kira ini tidak ada masalah ya jadi hanya mungkin ya dari prosedur saja saya kira itu ya Nur Hikmah di mana sekarang di mana PPL-nya di Palopo Bu. Oh di Palopo iya masalah ya. Iya Bu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Ilham. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi masalahnya itu Bu hampir sama dengan teman-teman semua mengenai mekanisme pembuatan PTK-nya Bu. Cuman
nanti saya juga menyesuaikan sama teman-teman Bu nanti PPK-nya. Begitu ya. Kalau Hardiansyah, Iya Bu, kalau saya sendiri Bu, permasalahannya tadi itu hampir sama dengan Ilmayanti Bu. Pamong saya berbeda dengan yang saya tempati, kelas yang saya tempati praktek. Karena kebetulan pamong saya itu dia berada di kelas 6. Sehingga sulit untuk melakukan PTK untuk kelas 6 karena jadwal agak susah diatur Bu, karena mereka punya jadwal yang sudah padat. Jadi saya memilih kelas 5, tapi dari pamong saya mengatakan bahwa nanti kita komunikasi saja supaya bisa kolaborasi untuk PTK-nya Bu. ya, ya bisa dilakukan itu ya. Kira itu, jadi bisa tetap jadi Ardiansyah bisa di kelas yang diampu sekarang, gitu ya. Kita diidentifikasi dulu apa masalahnya di sana, ya tetap berkolaborasi dengan Pamong, tetap berkolaborasi dengan guru kelas, gitu ya, yang ada di sana. Saya kira seperti itu. Jadi tidak usah memaksakan harus di kelas guru Pamong kita. Ya. Jadi di mana kita ditugaskan, misalnya ya, di mana kita ditugaskan atau diberikan kelas, nah di situ kita cari kira-kira apa masalahnya di sana. Iya. Baik Bu, Kira terima kasih seperti itu ya. penjelasannya Bu. Iya, oke. Nah sekarang Nur Awalia, silakan Anda. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf Bu karena lagi di jalan, jadi agak ribut Bu. Ya, Terus alhamdulillah progres saya sampai saat ini Bu. Alhamdulillah sudah selesai siklus 5 dan pembelajaran apa lagi? Proses di luar non mengajar juga sudah selesai Bu. Terus proses non mengajar yang sudah saya selesaikan itu Bu pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan, misalkan ada kegiatan Dharma Wanita di sekolah, terus ada kegiatan waktu Jumat Ramadan, waktu Ramadan kemarin Bu, terus dan masih banyak lagi Bu yang waktu mengikuti rapat-rapat bersama guru-guru Bu. Terus saya melaksanakan kegiatan PPL itu Bu di kelas 5. Terus berdasarkan hasil pengalaman saya selama ber-PPL itu Bu, di kelas 5 itu sudah luar biasa aktifnya Bu. Tapi bukan di dalam jam pelajaran, misalkan pada saat proses pembelajaran itu Bu, terlalu banyak. Ini merupakan salah satu identifikasi masalah yang saya analisis itu Bu. Siswanya itu biasanya operatif Bu, biasanya ada yang tidak bisa diatur karena mungkin pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik. Makanya di sini insya Allah Bu, saya akan menarik PTK-nya saya itu insya Allah akan menggunakan PBL Bu. Dan sudah saya terapkan di beberapa siklus itu Bu, sudah dalam 5 siklus itu sudah saya terapkan PBL untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik Bu. Alhamdulillah sudah lumayan aktif dan ya, oke. Lagi mengajar. Ya, lanjut. Ya Bu, dan alhamdulillah sudah ada perubahan Bu. Itu juga dikatakan oleh guru Pamong saya, kelas 5 itu sudah ada perubahan. Dan saya juga selalu melakukan diskusi-diskusi bersama
guru pamong dan kepala sekolah, Bu. Dan insya Allah minggu depan lah, insya Allah, Bu, akan mulai merancang PTK-nya ini menggunakan problem based learning, Bu, untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, Bu. Ya. Ya, Bu, terima kasih. Mungkin itu saja dulu, Bu. Insya Allah nanti bakalan konsul-konsul lagi, Bu, mengenai PTK yang kami buat ini, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Nanda ya. Kalau saya dengar ini harus kerja 2 kali sebenarnya ya. Padahal sebenarnya diberikan 1 kali ya. Jadi mungkin 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Maksudnya 1 kali mengajar, tetapi sebenarnya ada 2 kegiatan yang bisa jadi. Ya, misalnya saja mengajar waktu siklus ya, jadi siklus 3, 4, 5 sebenarnya kan itu sudah mulai PTK di situ ya. Jadi PTK di situ apa yang menjadi masalah yang ada di sana. Nah, kita uji cobakan. Jadi mengajarnya kemarin mestinya sudah dengan seperti itu. Jadi PPL-nya jalan, PTK-nya juga jalan. Nah, kalau saya dengar tadi itu baru mau mulai PTK-nya. Iya, tapi itu tidak ada masalah ya. Ya, jadi sebenarnya kita kurang komunikasi di awal, gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, Tabe Nanda, jadi saya share sedikit ya. Ada yang saya share sedikit sebenarnya itu juga kaitan yang saya sudah berikan ketika kita pertemuan pada waktu yang lalu. Ya. Apa sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, ini pelaksanaan PTK kolaboratif. Ya. Di PTK yang dilakukan bersamaan dengan praktek pembelajaran atau lesson study. Ya, jadi pada praktek pembelajaran mandiri kemarin itu. Ya. Nah, di sini ada yang berperan sebagai pengamat ya, jadi sebagai pengamat adalah guru pamong ya, guru pamong kita. Jadi bisa juga kita sinkronus misalnya dengan dosen pembimbing. Jadi misalnya ketika mengajar itu mungkin kita bisa gunakan blended ya. Jadi di sana mungkin ada secara luring, tetapi mungkin pamong yang ada di kampus dengan dosen pembimbing lapangan itu bisa sit in, gitu ya. Bisa kita melihat bagaimana caranya Anda mengajar dari jauh. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini ada yang berperan sebagai pengamat ya, jadi sebagai guru pamongnya tentunya, atau dosen pembimbingnya kalau bisa, atau teman sejawat dari bidang studi yang sama atau serumpun. Katakanlah misalnya yang menjadi itu adalah ya teman kita yang guru
misalnya ya, guru kelas. Kalau misalnya di kelas guru kelas rendah ya, jadi bisa juga meminta teman kita yang mungkin menjadi pengamat ya, menjadi pengamat, yaitu teman kita yang di kelas rendah. Begitu pula sebaliknya, kalau kita di kelas tinggi ya jangan guru kelas 1 yang dipanggil gitu ya. Jadi tentu guru kelas tinggi pula yang digunakan. Nah, kemudian kegiatan refleksi lebih difokuskan pada upaya menemukan kelebihan dan apa kelemahan daripada pelaksanaan siklus pertama ya. Jadi misalnya saja ketika kita mulai itu kan setiap habis mengajar itu, ketika kita mengajar sebaiknya mungkin divideokan ya, kita videokan karena di samping misalnya mungkin ada teman yang mengamati dengan lembar pengamatan menggunakan itu. Tetapi bagusnya juga kalau kita videokan, karena ketika misalnya kita istirahat lalu buka-buka video itu, tentu kita bisa melihat, melakukan refleksi sendiri misalnya ya. Wah, tadi mestinya kan saya pakai begini, saya menggunakan seperti ini, tapi kenapa saya lupa? Berarti itu kan refleksi itu ya. Oh begini, tadinya wah sudah begini, berarti penampilan saya atau tindakan saya tadi sudah bagus, berarti sudah tahu apa yang menjadi kekuatannya, itu ya. Jadi direfleksi itu ya, jadi melakukan refleksi baik pada yang melakukan refleksi itu baik hasil observasi dari teman sejawat atau guru pamong maupun hasil rekaman kita itu bisa dijadikan sebagai refleksi, gitu ya, merefleksi. Refleksinya itu ya jadi menemukan tentunya kelemahan dan kelebihan yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran siklus 1. Nah, serta upaya perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus kedua. Jadi tentu misalnya kekuatan yang kita sudah miliki pada siklus 1 tentu kita akan pertahankan. Sementara ya apa yang menjadi kekurangan kita tentu itu yang akan diperbaiki. Ya, jadi hasil refleksi siklus 1 ya itulah yang dijadikan perbaikan pada siklus kedua. Jadi seperti itu. Begitu pula misalnya kalau mau misalnya di siklus 3. Ya, jadi tadi wah sudah semakin mantap cara kita mengajar, tetapi masih ada saja yang belum masih kurang atau masih diperbaiki. Itulah yang direkomendasikan untuk diperbaiki pada siklus ketiga atau siklus selanjutnya. Demikian seterusnya. Sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oh, kalau saya menggunakan ini pasti ya hasilnya itu akan meningkat ya. Jadi karena selalu diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian ya diharapkan bahwa PTK yang dilaksanakan peserta itu ya atau mahasiswa dapat menghasilkan suatu pengembangan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Itu ya yang diharapkan itu. Nah, selanjutnya hasil pelaksanaan PTK disampaikan ini ya, ini yang ditanyakan oleh siapa tadi ya, Nanda Nur Hikmah tadi itu ya. Hasil pelaksanaan PTK disampaikan dalam bentuk artikel ya dengan arahan DPL dan guru guru pamong ya. Jadi DPL dan guru pamong lapangan. Nah, itu. Nah, kemudian ya, analisis data hasil PTK itu dilampirkan sebagai bukti dukungan PTK kolaborasi atau kolaboratif.
Ya, jadi yang ditanyakan Nur Hikmah tadi itu adalah bentuk pelaporannya. Jadi tidak lagi seperti skripsi, ya skripsi yang Anda hasilkan ketika S1 kemarin. Jadi ini dalam bentuk ya, tetapi tidak mungkin akan langsung membuat artikel tanpa ada ya, jadi tanpa melakukan PTK terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemudian alokasi waktu penyusunan artikel hasil pelaksanaan PTK adalah 4 hari. Ya, jadi hanya 4 hari dilakukan untuk pelaporan itu ya. Jadi digunakan seperti itu. Ya, jadi di sini ada keterangan bahwa artikel hasil penelitian harus diterbitkan pada jurnal. Jadi kalau saya boleh saran ya jurnal yang bersintah, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini sudah terjawab tadi dari Nanda Nur Hikmah. Nah, prosedur PTK kolaborasi atau kolaboratif ya. Prosedur PTK kolaboratif dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa memahami konteks pembelajaran dan mengidentifikasi isu utama yang mempengaruhi peserta didik. Ini tadi saya sudah berikan gambaran sedikit tadi itu ya. Nah, itu pada langkah pertamanya mengidentifikasi isu utama ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mendiskusikan isu utama tersebut dengan guru pamong ya, untuk mencari perspektif lain. Kira-kira kenapa seperti itu? Jadi bukan hanya ke guru pamong, tetapi mungkin bisa wawancara ke mungkin guru lain atau ke kepala sekolah atau ke pengawas, seperti itu. Nah, kalau memang dianggap mereka berkompeten, ya. Kemudian langkah selanjutnya, mahasiswa dan guru pamong menyepakati isu utama tersebut untuk diangkat. Oh iya, itu saja yang diperbaiki misalnya ya. Nah, jadi itu langkah ketiga. Kemudian keempat, ya mahasiswa ya dan guru pamong merumuskan isu utama itu sebagai identifikasi masalah. Nah, ini tadi sudah semakin jelas barangkali tadi itu ya. Jadi identifikasi masalah. Kemudian mahasiswa dan guru pamong membuat laporan ya penelitian tindakan kelas kolaboratif atas nama berdua. Jadi nanti laporan tak jangan sendiri gitu ya. Nah, jadi berdua dengan guru pamong. Jadi kalau misalnya memang dijurnalkan mungkin dapat ya, dijurnalkan mungkin yang dapat itu mungkin Anda sendiri, guru pamong dan pembimbing. Nah, itu ada ya. Jadi kalau dijurnalkan itu ya ada kumnya seperti itu. Kemudian ya mahasiswa dan guru pamong merancang pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan pembelajaran inovatif di dalam siklus penelitian tindakan kelas kolaborasi. Ya, jadi saya lihat ini ada rekomendasi daripada PPG, yaitu ya yang diminta itu berbasis proyek, itu ya, ada proyeknya. Kemudian mahasiswa dan guru pamong merancang siklus PTK. Mahasiswa dan guru pamong membahas hasil PTK. Mahasiswa dan guru pamong menganalisis dampak PTK terhadap peserta didik dan menentukan tindakan selanjutnya. Kira ini alurnya ya. Kemudian ya dilanjutkan
ya, bersama dengan teman sejawat, guru pamong, dan dosen pembimbing lapangan, guru model. Yang dimaksud guru model di sini adalah Anda, ya, mahasiswa PPL ini ya. Anda sebagai guru model melaksanakan diskusi untuk melakukan refleksi dan membuat rencana tindak lanjut. Jadi kalau misalnya setelah mungkin dikirimkan dosen, misalnya Ananda mengirimkan video ke saya misalnya ya, di situ saya bisa melihat, mungkin saya bisa memberikan ya masukan ya kepada, jadi atas apa yang sudah dilakukannya itu. Jadi melakukan diskusi untuk atau melakukan refleksi. Ya, setelah refleksi tentu ada RTL, ada rencana tindak lanjut dari apa yang sudah hasil refleksinya itu. Kemudian guru model membuat laporan hasil refleksi. Ya, guru model adalah Anda sendiri. Guru model membuat laporan hasil refleksi. Itu hasil refleksinya mencakup evaluasi dan perencanaan pembelajaran. Jadi seperti itu. Bagaimana cara mengevaluasinya dan bagaimana merencanakan pembelajaran. Nah, evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan pembelajaran. Juga good practice ya, dan rencana tindak lanjut. Itu yang dilakukannya dalam refleksi itu. Ya, jadi kalau apa peran dosen dan guru pamong di sini, yaitu mengarahkan dan mendampingi mahasiswa mendiskusikan berbagai isu tentang praktek belajar mengajar yang efektif, mengevaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan pembelajaran, praktek baik ya, jadi good practice, dan bagaimana menyusun rencana tindak lanjut, serta mengarahkan dan membimbing mahasiswa membuat laporan hasil refleksi. Nah, selanjutnya ya, saya kira itu yang mau dilakukan, Manda ya. Kembali lagi ya, mungkin mungkin Ananda mau bertanya lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin seperti itu. Ya, disilakan. Ya, jadi kalau menurut saya, jadi setelah pertemuan ini barangkali bersegera untuk melakukan itu tadi ada satu ya, jadi katakanlah itu ada tadi langkah-langkahnya barangkali sudah bisa dilakukan. Jadi sebelum kami juga ya, siapa tahu misalnya mungkin mau konsultasi, kami juga tidak punya waktu. Sebenarnya kalau untuk kami kali ini ya sudah mulai agak padat. Ini ada kerjasama dengan Kabupaten Jeneponto ya, jadi mereka membawa guru-gurunya ke hotel ya, di Makassar itu kami ya, jadi ya sampai itu ya, ada kelas rendah, ada kelas tinggi ya, kami tongkrongi di sana. Dan menurut jadwal PPG itu ya, PPG dalam jabatan itu sudah masuk jam tanggal 9. Ya, kalau sudah masuk itu kami sudah seperti biasa, kami tidak bisa apa-apa lagi gitu ya. Mana lagi reguler itu ya, kami tidak boleh abaikan. Jadi mungkin ya segera, tetapi untuk Anda pasti ada waktu, tapi nanti diatur waktunya. Jadi kalau saya bersegera untuk menyelesaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah bisa dilaksanakan, ya jangan ditunda-tunda. Itu lebih cepat, lebih baik. Ya, kata JK, gitu ya. Gitu, ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan?
mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada yang kurang jelas atau seperti apa? Ya, silakan. Saya Bu, tapi bukan mau bertanya Bu. Ya, silakan. Mohon maaf Bu, sebelumnya apakah kami boleh mendapatkan itu Bu, PPT tak supaya bisa jadi rujukan untuk kami Bu? Boleh, Karena boleh. terus terang Iya. Bu, untuk penyusunan PTK itu karena tidak ada format juga Bu, jadi susah sekali disusun Bu. Apabila ada juga format Bu, mohon maaf Bu, di-share untuk kami juga Bu, untuk dijadikan sebagai rujukan Bu, jika PTK yang kami buat itu sesuai dengan pedoman yang ada memang di universitas Bu. Mungkin itu saja Bu, saya kembalikan ke Ibu. Iya. Jadi kalau untuk untuk PTK, nah, pedoman sekali lagi saya sampaikan karena Ananda barangkali tidak usah repot-repot lagi membuat seperti skripsi kemarin ya. Jadi harus ada apa ya? Jadi tidak selengkap itu barangkali ya. Tetapi seperti yang ditanyakan oleh tadi Nur Hikmah, yaitu tentang pelaporannya itu nanti dilaporkan saja, yaitu yang apa ya, cara menyusunnya itu dengan laporan ya, jadi artikel ya. Jadi artikel itu sebenarnya intisari ya, intisari daripada laporan PTK. Apakah misalnya Nanda mau bikin laporan PTK seperti waktu skripsi kemarin, nanti dari situ membuat artikelnya atau langsung membuat artikelnya, gitu ya. Itu. Ya, jadi kalau artikel kan, kalau misalnya membuat suatu artikel ilmiah, artikel itu ya tentu ada kalau misalnya kita mau terbitkan itu ya kita mau terbitkan artikel kita itu misalnya pada jurnal-jurnal tertentu ya tentu ada template-nya ya. Ya, ada template-nya seperti apa? Ya karena jurnal itu sesuai dengan permintaan ya pemilik jurnal seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya mau misalnya tolong Ananda share ya, jadi di searching misalnya ya, mungkin dicari-cari kira-kira jurnal mana yang misalnya bisa jurnal-jurnal mana misalnya yang bisa memuat artikelnya, ya tentu di situ ada template-nya, bisa mencari-cari seperti itu ya. Jadi tidak ada apa ya yang baku dari PPG harus jurnalnya seperti ini. Tapi kalau di kampus juga ada jurnal seperti itu. Bahkan berapa hari terkirim sebelum terbit itu sudah terbit LOA-nya ya. Terbit LOA-nya. Tetapi kalau misalnya mau dapat KUM ya, misalnya guru pamongnya juga misalnya ikut dapat KUM, boleh diikutkan nama pembimbingnya, malah lebih senang saya ya. Saya juga dapat KUM di situ. Itu ya dijurnalkan. Kalau misalnya jurnal yang ada di PGSD itu ada 2 ya. Kalau yang punya Pak Amran itu berapa ya bayarnya? Ada yang 550, ada yang 750. Itu sudah jurnal bersintah. Ya, karena tidak semua jurnal itu ya sudah bersintah. Ya, jadi kalau yang diperhitungkan itu kan yang bersintah. Malah kalau misalnya dosen itu ya yang diharapkan itu jurnal bersinta 2. Nah, itu ya. Tetapi agak susah. Biasanya kalau kita mau diterbitkan itu biasa nunggu lama.
Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Nur Awalia, kalau yang saya sampaikan tadi itu PT-nya boleh saya share, nanti saya kirimkan. Dan kalau misalnya untuk format jurnalnya ya silahkan Ananda cari-cari template-nya. Jadi definisi jurnal juga ada di UNM itu ya, itu ada. Jadi kita berkolaborasi nanti ya kira-kira di jurnal mana. Nah, tapi kalau saya karena Ananda kan ini nanti ketika jadi guru ya sudah yang sudah resmi diangkat itu pasti ya membutuhkan itu ya, membutuhkan itu. Jadi ini tidak rugi ya, ini akan digunakan punya. Ya, jadi Nur Awaliyah nanti dikirimkan, di-share melalui ada grupnya ini Kak? Ada Ibu sama Ibu. Ada ya? Yang mana itu? Oh, Ya. atau ini grup ya? Yang DPL, GP, SDK Ibu. Oh, seperti itu. Iya, iya nanti. Ya, nanti saya kirim ke sana. Ya, kalau misalnya saya tidak, misalnya karena terlalu banyak grup, nanti saya tidak lihat, ya yang penting yang bisa dihubungi ya, nanti di-share ke temannya. Oke, terima kasih Nur Awaliyah. Mungkin yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Mungkin sudah jelas semua? Ya, untuk sementara mungkin karena itu arahan saya, mungkin sudah bisa dilaksanakan. Tetapi jika seandainya misalnya dalam proses itu ada hal-hal yang masih atau ada yang perlu dikomunikasikan, tidak usah sungkan-sungkan untuk bertanya. Itu ya, nah, saya kira seperti itu. Jadi kalau tidak ada lagi ya barangkali karena ada kegiatan malam saya lagi, ya saya kira seperti itu. Tapi walaupun ada kegiatan malam, kalau Ananda masih ini ya saya siap ladeni, mumpung ada waktu sedikit. Bagaimana? Kita hentikan dulu di sini. Saya pikir tadi sudah jelas Bu arahannya untuk kami yang masih bingung tadi Bu. Kami diarahkan untuk mencari judul sesuai dengan arahan tadi yang beberapa langkah, mulai dari menganalisis masalah sampai membuat kesimpulan untuk judulnya Bu. Saya rasa itu langkah pertama dulu untuk kami. Kami selesaikan judulnya dulu Bu. Mungkin di lain kesempatan lagi setelah semuanya judul kami selesai bisa semoga bisa bertemu lagi Bu dengan meeting. Semoga bisa. Iya, iya. Kalau saya ya tidak bisa secepatnya ya. Mungkin secepatnya supaya tidak ya begitu misalnya dari PPG biasanya itu ya langsung ini wah selesai besok atau seperti apa, biasanya mendesak seperti itu ya. Jadi Nanda tidak usah apa ya mengulur-ulur waktu ya, kalau perlu ya mulai besok saja. Dirancang-rancang dulu itu kan besok kan hari Sabtu ya, rancang Sabtu Minggu ya barangkali sudah bisa ya mulai hari kalau itu sudah dikerjakan mungkin sudah bisa dirancang. Kalau PTK-nya mungkin kalau misalnya judulnya rampung hari Minggu mungkin ya setelah saya ACC mungkin bisa mulai hari Senin. Gitu ya. Kira seperti itu Nanda. Ya, baik, karena saya kira sudah jelas tadi apa yang ditanyakan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya. Kira itu ya. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi Ananda untuk menginisiasi pertemuan-pertemuan seperti
ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud dengan hasil yang memuaskan. Saya kira seperti itu. Ya, pertemuan kita pada sore hari ini saya tutup ya dengan membaca, sama-sama membaca hamdalah. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Wow. Sudah Mika? Sudah siklus berapa, guys? Aku hitung saya siklusku tadi ku langsung bilang. Kalau di jadwal memang siklus 2 kan masih ada di sini beberapa. Der. Siska Ji selesai 5 siklus, selesai juga non teachingnya. Didi. Iya weh, sisa susunan laporan ini. Adakah contoh? Deh. Seharusnya kami yang bertanya. Semangat guys. Lincah. Oke, saya duluan keluar ya. Astaga, masih merekord.